Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Prayoga, A1C319037, Pendidikan Fisika, Reguler B, Universitas Jambi. Nah, pada sore kali ini saya akan menjelaskan tentang momentum dan impuls mata kuliah mekanika. Oke, langsung saja. Momentum. Apa itu pengertian momentum? Momentum itu adalah perkalian antara massa benda dengan kecepatan benda tersebut. Momentum merupakan besaran turunan yang muncul karena ada benda bermassa yang bergerak. Dalam fisika, momentum ini dilambangkan dengan huruf P. Secara sistematis, momentum dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan M kali V. Untuk P, momentum kilogram kali meter per sekund. Untuk M, massa benda, kilogram. V, itu kecepatan benda. Nah, momentum itu adalah besaran vektor. Untuk itu, jika ada beberapa vektor momentum dijumlahkan, harus dijumlahkan secara vektor. Misalnya, ada dua buah vektor momentum P dan P2 membentuk suatu sudut delta. Jadi, jumlah momentum kedua vektor dijumlahkan secara vektor, seperti yang dilihat dari gambar di bawah ini. Besaran vektor P dirumuskan sebagai berikut. Nah, hubungan momentum dengan energi kinetik. Energi kinetik suatu benda yang bermassa M dan bergerak dengan kecepatan V dirumuskan menjadi EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Besarnya ini dapat dinyatakan dengan besarnya momentum linear P dengan mengalihkan persamaan energi kinetik dengan M per M. Yakni energi EK sama dengan 1/2 mv kuadrat sama dengan 1/2 m kuadrat V kuadrat per M sama dengan 1/2 V kuadrat per M. Lanjut, impuls. Impuls itu didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan lamanya gaya tersebut bekerja. Secara sistematis dapat ditulis di bawah ini. I sama dengan F kali delta T. Keterangannya, F itu gaya, delta T selang waktu, I impuls. Besar gaya di sini konstan. Jika gaya tidak konstan, maka penulisannya akan berbeda. Maka dari itu dapat menggambarkan kurva yang menyatakan hubungan antara F dengan T. Jika pada benda bekerja gaya konstan F, selang waktu T1 dan T2, maka kurva antara F dan T bisa dilihat seperti contoh gambar di bawah ini. Nah, pada gambar itu, kurva yang menyatakan hubungan antara F dengan T, luas daerah yang diarsir menyatakan besaran impuls. Luasan yang diarsir sebesar F kali T2 kurang T1 atau I, yang sama dengan impuls gaya. Impuls gaya merupakan besaran vektor, maka dari itu perhatikan arahnya. Hubungan impuls dan momentum. Salah satu hukum Newton mengatakan bahwa gaya bekerja pada suatu benda sama dengan perkalian massa dengan percepatan. F sama dengan M kali A. Jika dimasukkan ke rumus I sama dengan F kali delta T, I sama dengan F kali A T2 kurang T1, I sama dengan M V per T T2 kurang T1, dapatlah I sama dengan M kali V1 kurang M V2. Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya impuls yang bekerja atau dikerjakan pada suatu benda sama dengan besarnya perubahan momentum pada benda tersebut. Nah, ini ada contoh soal momentum dan impuls. Pertama, contoh soal untuk momentum. Soalnya, Tria memiliki badan gemuk dengan berat badan 110 kg berlari dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Berapa momentum dari Tria tersebut? Nah, rumus yang digunakan ialah P sama dengan M kali V. Kecepatan harus dalam meter per sekund. Jadi, 72 km per jam itu diubah 72.000 dibagi 3.600 sama dengan 20 meter per sekund. Nah, dimasukkan P sama dengan M kali V. P sama dengan M-nya 110 dan P-nya 20.
110 dikali 20 sama dengan 2.220 kg meter per sekon. Oke, kita ke soal selanjutnya, yakni contoh soal impuls. Cristiano Ronaldo mengambil tendangan bebas tepat di garis area penalti lawan. Jika ia menendang dengan gaya 300 N dan kakinya bersentuhan dengan bola dalam waktu 0,15 sekon, hitunglah berapa besar impuls yang terjadi. Nah, di sini kita menggunakan rumus I sama dengan F kali delta T. I sama dengan 3, F-nya sama dengan 300, delta T-nya sama dengan 0,15. Jadi dikalikan 300 dikali 0,15 sama dengan 45. Oke, terima kasih semuanya. Untuk penjelasannya cukup sampai di sini. Jadi yang masih saya bingungkan tentang materi ini ialah mengapa impuls suatu benda itu sama dan perubahan momentum yang dialami benda tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.